Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam pertemuan pembelajaran secara daring, yaitu pelajaran ahli sunnah wal jamaah, atau kata lainnya adalah aswaja. Anak-anakku sekalian, kemarin sudah saya jelaskan bahwa di dalam Islam itu ada kelompok-kelompok, golongan-golongan yang kemarin saya sudah jelaskan. Ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Qadariyah mudarat, Mu'tazilah mudarat, kemudian ekstrim, sudah saya jelaskan kemarin. Ya, banyak yang saya jelaskan. Tinggal kalian mempelajari dan mengingat-ingat pelajaran yang sudah saya jelaskan, ya. Saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang pembahasan sekarang ini adalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin kita memahami Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij, kemudian Syiah. Sekarang kita itu membahas tentang ahli sunnah wal jamaah. Ya, apa itu as-sunnah secara bahasa? As-sunnah adalah thariqah atau sirah, jalan yang sudah, atau kebiasaan atau jalan yang baik atau jelek, itu adalah as-sunnah secara bahasa. Ini adalah arti daripada as-sunnah. Sedangkan menurut istilah syar'i, apa itu sunnah? Sunnah adalah sesuatu ma shadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Sunnah itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan atau berupa perbuatan atau berupa pengakuan. Ini adalah sunnah secara istilah menurut orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dengan demikian, sunnah dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah yang berupa perucapan Rasulullah. Ya, seperti Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya tiap manusia itu punya niat. Setiap perbuatan itu pasti menggunakan niat dan manusia itu punya niat. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada namanya sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan Rasulullah SAW. Contoh gampangnya adalah mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad itu memang perbuatan Rasulullah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai Sayyidina Umar mengatakan ketika mencium hajar aswad, mengatakan, wahai hajar aswad, saya tahu kamu itu tidak ada manfaat dan tidak ada mudaratnya, tidak ada manfaatnya dan tidak membahayakan. Tapi karena saya melihat Rasulullah mencium kau, maka aku mengikuti itba' lin nabi atau mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu contoh dari sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sunnah, namanya sunnah itu disebut dengan sunnah takririyah, sunnah pengakuan Rasul. Bagaimana sunnah pengakuan Rasul? Sunnah pengakuan Rasul itu adalah sebuah sunnah yang bukan termasuk dari ucapan Rasul, bukan termasuk dari perbuatan Rasul, tapi dilakukan oleh sahabat. Dan dilakukan oleh sahabat ini kemudian diakui, diterima oleh Rasulullah. Ini adalah pengakuan. Contoh di sini, kalau diumpamakan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu bermusyawarah, bagaimana pendapat kalian tentang
situasi COVID ini, apakah pembelajarannya ini menurut kalian bagaimana? Kemudian ada salah satu dari guru mengatakan begini aja, Ustadz, ini pembelajaran selama COVID ini bagaimana caranya tetap pembelajaran tapi secara daring. Nah, itu salah satu contoh. Atau bagaimana ujian yang akan dilaksanakan ketika daring? Oh gini aja Ustaz, anak-anak suruh kumpul, tak apa-apa masuk ngambil soal. Ini adalah salah satu usulan. Akhirnya usulan itu diterima oleh kepala sekolah Ustaz Fauzi pada waktu itu. Lah ini namanya pengakuan Ustaz Fauzi kepada guru yang berusul. Ini seperti itu. Seperti ada salah satu sahabat berkata kepada Rasulullah seperti Sayyidina Umar, alangkah baiknya Sayyidina Rasulullah kalau sahabat ke rumah engkau ini, keluarga engkau itu dikasih hijab, dikasih satir penghalang. Hanya diterima, diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu sunnah yang merupakan pengakuan. Sunnah itu enggak harus berupa ucapan perbuatan Rasul, tapi boleh dengan pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ya banyak sih contohnya. Ini adalah tentang sunnah secara istilah. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya benar-benar sudah ada di dalam diri Rasul untuk kalian suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ridha Allah, ya, bagi orang yang mengharapkan ridha Allah atau rahmat Allah dan percaya dengan kedatangan hari kiamat dan hari akhir dan ingin ingat kepada Allah secara ingat kepada Allah, memperbanyak ingat kepada Allah, yakni hadis atau Al-Quran ini menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam, bahwa selain terhadap Al-Quran, seluruh umat wajib menjadikan as-sunnah sebagai pedoman. Kita ketahui bahwa penulisan hadis itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Memang awalnya dilarang oleh Rasulullah. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu dikumpulkan pada masa Abu Bakar dengan usulan Sayyidina Umar, tapi masih belum terrealisasi pada zamannya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian pada zamannya Sayyidina Umar, baru pada zamannya Sayyidina Utsman terjadilah pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Begitu ya, oleh karena itu setiap ulama fikih dari 4 mazhab ini mengatakan semuanya itu pasti pengambilan hukumnya itu yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah as-sunnah atau hadis yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun setelah itu ada ijma, ada qiyas, tapi pedoman yang pertama atau pengambilan yang pertama adalah dari Al-Quran dan hadis. Ya, oleh karena itu ada mengatakan ada sebagian ulama mengatakan fal Qur'anu was sunnatu masdarani tasyri'iyani mutalazimani la yumkinu lil muslimin ayyafhama syari'an illa birruju' ilaihima ma'an wala wina limujtau alimin ahadihima. Adapun Al-Qur'an dan sunnah itu ada dua sumber syariat yang keduanya saling menetapkan, yang tidak mungkin bagi orang muslim untuk memahami syariat kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan juga orang yang mujtahid atau orang yang alim itu pasti membutuhkan ketika mau membuat keputusan, pasti kembalinya kepada Al-Quran dan hadis. Ya, ini penjelasan tentang hadis atau sunnah. Kemudian ada hadis lain, ya,
Sunanan, ya ada sunnah itu secara bahasa mufradnya. Kemudian ada sunanun. Sunan itu sunnah-sunnah, yaitu jamaknya. La tattabi'anna sunana min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dahlul hujarat dabbi la dahaltum. Sesungguhnya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah itu apa ya? Perbuatan-perbuatan orang-orang sebelum kalian, dan kalian akan mengikutinya baik dengan shibrin bi shibrin, sahasta apa? Sejengkal-sejengkal, kemudian sahasta hingga andaikan mereka masuk ke dalam lubang dab itu kalau nggak salah kata ya, maka kalian akan memasukinya. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Dan ada hadis, man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang mengadakan suatu sunnah itu jalan yang baik, sanna falahu ajruha, maka dia itu mendapatkan pahala, wa ajru man amila biha, dan pahalanya orang yang mengamalkan sunnah itu hingga hari kiamat. Waman sanna sunnatan hasanatan, dan barang sunnatan hasanatan, dan barang siapa yang memberi suatu sunnah yang jelek, maka baginya adalah dosa, dan dosa orang yang mengamalkan perbuatan itu hingga hari kiamat. Ya, ini hadis ini menjelaskan kalau ada orang di sini memberi contoh yang baik. Contohnya ada orang mengajak kebaikan, ayo kita bersedekah karena pahalanya begini. Nah, kemudian dikerjakan oleh dia, maka dia itu dapat pahala. Kemudian dia ngajak orang lain dan mempraktekkan orang lain itu mengamalkan, yakni sama-sama sedekah, maka orang yang mengasih tahu barusan itu akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang sedekah yang dikasih tahu, yang nomor 2. Nah, dengan tanpa mengurangi pahalanya hingga hari kiamat. Sebaliknya, kalau orang mengasih contoh atau perbuatan yang jelek, ayo kita mencuri contohnya. Nah, ini pencuri kan haram. Kemudian orangnya itu mencuri, itu dapat dosa. Kemudian itu enggak mencuri, tapi ada orang yang dikasih tahu ikut mencuri karena belajar kepada orang yang pertama ini, maka orang yang pertama ini juga mendapatkan dosa hingga hari kiamat. Itu ya. Pertemuan kali ini mungkin itu saja tentang sunnah, karena memang ini waktunya sudah mepet dan ini masih sedikit, sudah nyampe 12 menit. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.